Namaku Paulina Dita Upayaswari, biasa dipanggil Dita. Tapi juga banyak nih teman-teman kalau udah kenal biasanya panggil Paul, Mbak Paul kayak gitu. Umur aku sekarang 25 tahun ya, nggak kerasa. Kebetulan di tahun ini 25, udah seperempat abad aja. Dan kerjaan kebetulan sekarang aku lagi break untuk full time. Jadi emang aku sekarang lagi freelancer full time kayak gitu. Jadi lagi menata-nata lagi nih. Kalau untuk depresi sendiri, itu memang aku rasain dari SMP sampai ya mau selesai perkuliahan kayak gitu. Aku dari keluarga yang cukup sederhana, bisa dibilang seperti itu. Dan kebetulan aku punya orang tua, terutama bapak aku sih, yang mengidap skizofrenia. Nggak bisa rasional pemikirannya, nah itu. Jadi selama seumur hidupnya, untuk menstabilkan emosi emang butuh banget yang namanya obat dan juga harus ke dokter gitu ya, untuk cek seperti itu. Kalau di titik yang bener-bener aku menyadari aku depresi itu ya memang ketika bapak itu nggak bisa terkontrol lah emosinya kayak gitu. Jadi isi rumah tuh chaos aja. Jadi antara bapak meledak-meledak, kakakku juga meledak-meledak. Aku mencoba untuk menengahi, tapi di sisi aku juga harus berjuang nih sama emosinya aku. Ibu juga kayak coba melerai, tapi kayak nggak bisa juga. Nah di situ aku kadang, walaupun aku mencoba melerai, tapi aku menyimpan emosiku, aku menyimpan sendiri gitu. Nah itu kadang bisa meledak kayak gitu, karena ya belum tahu cara coping mekanismenya tuh kayak gimana. Jadi kalau psikolog sendiri, aku udah pernah untuk berkonsultasi juga ke psikolog perihal apa sih yang aku rasain kayak gitu. Dan emang karena kerasa ketika itu aku nggak tahu nih mau cerita ke siapa kayak gitu kan, dengan kesibukanku mungkin orang dengan sibuk gitu. Jadi aku butuh nih untuk orang yang mendengar, dan memang bukan solusi yang aku cari, tapi memang tempat untuk aku bercerita. Itu udah pernah aku lakuin. Selain itu juga psikiater gitu ya, karena aku juga kayak ngerasa aku ingin melihat dari banyak sudut gitu, yang akhirnya emang aku filter sendiri. Dan aku akhirnya memilih untuk aku suka outdoor activity, jalan-jalan sambil dengerin musik, sambil lihat, observe aja sekeliling kita tuh kayak gimana. Nah itu salah satu untuk aku mengatasi hal itu. Kemudian selain itu olahraga juga ya, kesehatan juga. Terus juga ada naik gunung. Mungkin kalau orang naik gunung itu patah hati ya, kalau aku lebih ke ya itu salah satunya juga untuk aku menata diri lagi, keluargaku seperti apa juga aku harus mensyukuri. Terus juga ya menata hidup itu sih. Yang kerasa banget sih pasti dulu karena aku minderan ya, karena ketika orang ketemu bapak tuh ya rasanya pasti ya, kalau dulu itu ada rasa malu. Bapakku kok nggak kayak bapak lainnya kayak gitu, ngerasa kayak bisa diandalin, atau kayak bisa kerja, terus kayak bisa diajak ngomong, diskusi kayak gitu-gitu ya, protect gitulah. Nah bapakku tuh nggak bisa kayak gitu, tapi kesini sih juga kayak menyadari sih, kayak nggak bisa untuk disesali terus kayak gitu kan. Nah terus kayak dari minder itu sih memang kerasa banget juga untuk survive-nya. Ketika itu aku ngerasa di SMA sih aku balas dendamnya itu balas dendamnya adalah aku pelarian gimana aku nggak di rumah kayak gitu. Itu gimana caranya orang tua aku kayak gini tapi aku bisa menerima, terus aku harus membanggakan nih buat mereka gitu kan. Makanya karena bapak kondisi seperti itu ya, adalah beberapa keluarga itu yang meremehkan kami kayak gitu, merendahkan kami. Terus dari titik itulah aku kayak ingin membuktikan bahwa anaknya bapak walaupun seperti itu gitu ya, tapi itu juga bisa kok untuk membanggakan juga kayak gitu. Di belakangku juga ada keluargaku yang memang harus aku banggain gitu. Gimana cara menerima bapak itu jelas ya, cari tahu pengetahuan tentang skizo itu gejalanya kayak apa gitu, karena awam banget nih. Mungkin kalau kita sakit diabetes, stroke kan kelihatan ya, orang nggak bisa gerak, kakinya mungkin borokan apa segala macam gitu ya. Tapi kalau skizo tuh kayak bermainnya di pikiran, dan orang lihat mungkin kayak aneh kayak gitu-gitu ya. Tapi kesini-sini dari aku cari, memang ya browsing, tapi juga aku konsul juga. Kebetulan aku pernah konsul psikiater gitu ya, dan juga ngomongin soal bapak gitu, memang jadi paham ya tentang hal itu. Dan ya proses untuk bisa nerima itu jadi kayak, oh bapak kok kayak gini tuh ya memang bukan karena seperti pada umumnya gitu, seperti itu. Ya puji Tuhan ya, better sekali dibanding yang dulu, karena mungkin anak-anaknya udah mulai dewasa, walaupun punya kesibukan masing-masing, tapi mungkin kayak aku yang dulu nggak bisa terbuka sama ibu atau juga nggak memahami bapak, sekarang kan udah mulai memahami bapak. Kemudian juga ibu juga yang dulu diem aja, sekarang kan juga aku ajak ngobrol juga sukanya cerita atau gosip ya. Jadi aku sekarang berpikir kayak dulu ibu itu berarti diem, nggak ada temen ya.
Momen ketiganya itu ya kalau melihat keluarga dengan sesuai dengan perannya gitu sih. Memang itu salah satu proses dalam hidupku untuk masih menerima ya, walaupun sekarang udah be better gitu. Tapi kadang juga masih kayak kok nggak kayak gitu ya keluargaku. Cuma sekarang udah lebih, durasinya udah tinggal, mungkin ibarat dulu itu 1 menit, sekarang tinggal kayak 10 detik. Habis itu ya udahlah kayak gitu, kayak udah menerima, ya udah keluargaku kayak gini gitu. Terus juga sekarang juga lebih bisa menata diri dan kayak percaya aja sama diri sendiri, nggak perlu ngelihat orang lain udah sampai mana. Jadi kita percaya aja diri kita, karena belum tentu kan latar belakangnya juga sama kayak kita, kayak gitu sih. Oke, untuk keluargaku tersayang, tercinta, terima kasih sudah membuat Paulina Dita Prameswari untuk bisa sampai saat ini. Mungkin kita survive-nya tuh bener-bener mungkin orang nggak ngelihat kayak kita, walaupun keluarga kelihatannya kayak gitu kondisi bapak kayak gitu, tapi kita mencoba untuk tetap semangat gitu ya, tetap kita selokan untuk makan bareng. Itu dulu nggak pernah terjadi dan sekarang terjadi. Menurut aku itu adalah hal yang buat kita kayak lebih dekat lagi. Itu makasih banget. Ibu juga udah bisa diajak ngobrol, udah bisa kita saling bercerita. Bapak juga walaupun dengan sakit skisonya tetap bisa bantu buka warung kayak gitu. Nah itu tetap terima kasih banget udah bisa membersamai kita sampai gede ini, sama tetap bisa bersatu gitu. Oke teman-teman Thinkers yang ngerasa lagi sendiri atau nggak tahu mau ke siapa kamu cerita gitu, tetap semangat, karena lalui aja itu, dirasain aja, nangis boleh, mau marah, mau teriak boleh, lakuin aja. Nah kalau after itu, kalau kamu capek, ingat kamu harus bangkit lagi. Terus juga kalau misalnya kamu dalam kondisi keluargamu itu, mungkin kayak aku, ada salah satu keluarga yang anggotanya itu skizofrenia, atau yang depres, atau yang lagi menyerah hidup gitu ya. Nggak apa-apa itu ya, lagi-lagi nggak apa-apa ya, memang kita harus menyadari nggak apa-apa. Tapi memang itu proses untuk kita bisa menerima. Coba kita ingat lagi aja, walaupun memang kondisi seperti itu, tapi apa sih yang udah dikasih mereka ke kita. Walaupun itu sakit, tapi dari sakit itu bisa positif apa ke kita. Kalian itu luar biasa, kalian hebat, kalian berharga.